Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Satu rumah warga di Balikpapan roboh usai diguyur hujan deras. Minyak goreng murah yang dijual di Pasar Merdeka Samarinda diserbu pembeli. Pengguna jasa kargo di Terminal Logistik Balikpapan resah menyusul kenaikan tarif tambahan hingga 300%. Bagian dapur rumah milik Siti Ramlah, warga RT 33 Kelandasan Ilir Balikpapan Kota ini hanya menyisakan puing setelah roboh Rabu dini hari. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun tak satu pun peralatan rumah tangga yang berhasil diselamatkan oleh pemiliknya. Ambruknya bangunan ini terjadi pada dini hari saat diguyur hujan deras. Kejadiannya begitu cepat dan Siti, pemilik rumah tak lagi sempat menyelamatkan apapun dari dalam dapurnya tersebut. Siti Ramlah selamat dari ambruknya bangunan ini karena ia tidur di kamar sebelahnya yang masih berdiri kokoh. Itu sekitar setengah 3. Namanya hujan ya kan, ya tiba-tiba langsung jatuh aja semua. Langsung ambruk gitu aja. Jadi kayak model gempal gitu aja sih. Itu bagian mana rumah, Bu? Di sebelah rumah, 2 lantai. 2 lantai? Iya. Itu bagian apa, Bu? Ruang apa itu, Bu? Semuanya tuh 2 lantai. Oh, itu rumah itu semua itu? Full 2 lantai. Termasuk kamar? Iya, ruang tamu, itu dapur, iya. Terus saat itu pemilik rumah gimana, Bu? Sebelah, kita kan ada di kamar sebelah. Nah, jadi itu memang sebelah itu buat gudang. Sama dapur yang ditemukan di situ. Jadi habis. Nggak ada korban, Bu ya? Nggak ada, alhamdulillah aman aja sih. Aman. Untuk menyingkirkan puing bangunan, pemilik rumah dibantu oleh Basarnas. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Belasan tentara dari Koramil 0905 dan Batalion Zipur Kodam 6 Mula Warman, Rabu siang bergotong royong menyingkirkan material longsor yang menimpa rumah warga di RT 62 Gunung Sari Ilir, Balikpapan Tengah. Tentara ikut membantu karena material longsor yang sudah terjadi sejak sepekan silam itu belum sepenuhnya berhasil disingkirkan. Jadi pada hari ini kita unsur TNI Koramil 090501 bersama Zipur 17 AD berjumlah 19 orang melaksanakan kerja bakti untuk menuntaskan masalah yang diterima oleh warga, yaitu bencana alam. Intinya pada hari ini kita akan melaksanakan evakuasi tanah-tanah yang menumpuk serta siringan-siringan batu agar secepatnya pelaksanaan ini rumah warga tadi dapat teratasi dengan baik, dapat ditempati dan dapat digunakan sebagaimana biasanya. Sebelum belasan tentara ikut bergotong royong, pemindahan material longsor sudah dikerjakan warga, termasuk para ibu rumah tangga. Mereka bergotong royong sesaat setelah longsor terjadi. Ibu-ibu di RT 62 ini sangat luar biasa. Ketika terjadi bencana longsor ini, langsung turun tangan datang ke sini bergotong royong, membantu terutama dalam makanan, masak-memasak, dan yang kedua membantu untuk mengepel-ngepel, membersihkan. Itulah partisipasi dari ibu-ibu RT 62, di mana warga yang didengar ada bencana longsor, mereka langsung terjun
ke TKP untuk membantu warga di sini. Udah berapa hari sih Bu longsornya? Longsornya mungkin sekitar 6 hari. Material longsor yang menimpa rumah warga ini belum seluruhnya dipindahkan karena jumlahnya banyak. Warga diimbau agar lebih waspada karena tanah perbukitannya masih labil. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Muhammad Zainuddin, warga RT 1 Jenebora diciduk polisi karena terlibat penipuan surat tanah di Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Ulahnya ini menyebabkan korban merugi 87 juta rupiah. Zainuddin ditangkap setelah korbannya melapor ke kantor polisi. Wakapolres Penajam Pasir Utara Komisaris Polisi Nurholis menyatakan, modus penipuan tersangka ini dengan menawarkan diri akan membantu membuatkan sertifikat tanah. Agar korbannya percaya, pelaku yang saat itu tinggal di lahan yang akan disertifikatkan itu mengaku perwira polisi dengan pangkat Inspektur Jenderal yang bertugas membantu pengamanan pembangunan ibu kota negara. Korban saudara Icuk Budianto mengadukan ke Polsek Penajam bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dengan dalih pengurusan surat tanah berupa sertifikat tanah di pondok kebun milik saudara Maskur yang ditempati oleh saudara Muhammad Zainuddin. Kemudian penyidik membantu memeriksa korban dan bukti surat segel serta kwitansi penyerahan uang untuk mengurus surat tanah berupa segel menjadi sertifikat. Modus operandi bahwa saudara Muhammad Zainuddin mengaku sebagai anggota Polri yang berpangkat Irjen bintang 2 berarti, dan banyak kenalan di pemerintah untuk membuat surat-surat tanah yang dari segel dari sertifikat. Ulahnya ini menyebabkan Zainuddin terjerat pasal 378 KUHP dan terancam pidana 4 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Barang bukti ponsel, rekaman penjualan judi daring, serta uang tunai ini disita polisi dari 2 pelaku perjudian berinisial JA dan N. Penangkapan pertama dilakukan terhadap JA di Desa Binuang, Kecamatan Sepaku. Sedangkan N, warga Desa Telemo, Kecamatan Sepaku ini ditangkap di Sotek, Kecamatan Penajam. Wakapolres Penajam Pasir Utara Komisaris Polisi Nurholis menyebut penangkapan ini bermula dari transaksi perjudian secara daring. Keduanya bermain judi melalui situs judi Indo Togel dan Togel Mandiri. Yaitu pidana perjudian pasal 303. Pasal 30. Hasil dari pengungkapannya seperti apa nanti? Pengungkapannya ya kita dapat dari masyarakat, kita lidik pasti dah satu langsung eksekusi, ternyata ada bibit Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam, Pasir Utara. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 1 rumah warga di Balikpapan roboh usai diguyur hujan deras. Minyak goreng murah yang dijual di Pasar Merdeka Samarinda diserbu pembeli.
Pengguna jasa kargo di Terminal Logistik Balikpapan resah menyusul kenaikan tarif tambahan hingga 300%. Penjualan minyak goreng murah kemasan 1 liter di Pasar Merdeka, Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Rabu siang diserbu pembeli. Untuk mendapatkan minyak goreng tersebut, setiap warga harus memiliki kupon yang dibagikan ketua RT masing-masing. Meski harus melalui sejumlah aturan, namun warga senang. Mereka pun rela mengantre demi bisa membawa pulang 2 liter minyak goreng dengan harga Rp24.000 atau Rp12.000 per liternya. Jadi duanya bawa dulu ya. Jadi Bu. Ibu beli apa di sini, Bu? Beli minyak. Berapa per liter, Bu? 24 dapat 2 liter ya? Kalau harga di pasaran biasanya berapa, Bu? 14 ya, Bu ya? Bu. Ibu tadi beli apa, Bu? Beli minyak. Beli minyak. Harga berapa, Bu, di sini, Bu? 12.000 per 1 liter. Satu orang dapat jatah berapa, Bu? 1 liter. 1 liter. Ibu beli berapa dapatnya? Beli 2. Kalau di pasaran harganya berapa, Bu? Sekitar 14.000. 14.000. Jadi dengan adanya pasar murah ini gimana tanggapannya, Bu? Ya, alhamdulillah lebih meringankan. Lebih meringankan, Bu ya? Ngantri minyak. Ngantri minyak? Iya. Di rumah kehabisan minyak atau gimana, Bu, sampai ngantri, Bu? Saya sih bukannya tidak ada minyak. Iya. Minyak itu minyak curah. Oh, minyak curah, Bu Saya ya? itu mau kebetulan ini ada katanya minyak murah ya, saya ikut antri lah di sini. Nah, Ibu dapat berapa kupon, Bu? Saya dapat 1 aja. 1 kupon? Iya. Jatahnya berapa? Jatahnya memang 1. Untuk minyaknya sendiri, Bu? 2 liter, Bu ya? Iya, 2 liter. Diberitahu enggak, Bu, harganya berapa? Diberitahu. Berapa, Bu, harganya? Saya bilang sama warga, ini ada minyak murah di Pasar Impres, dan juga mau harganya 12.000 per liter. Ini saya. Camat Sungai Pinang dan Dinas Perdagangan Samarinda menyatakan, minyak goreng yang disiapkan 3.000 liter. Jumlah tersebut akan bertambah jika antusiasme warga masih tinggi. ada upas ya. Saya di sini. Kita siapkan sementara ini 3.000. 3.000 liter ya? Kalau seandainya memang itu TPK, kita akan siapkan lebih lagi. Kita bersama dengan distributor ya. Oh, dengan distributor. PT Kang Mulia distributornya ya. Kemudian sistem pendistribusian sendiri bagaimana diatur dari distributor, Pak? Kita sudah distribusikan kupon melalui kelurahan dan RT. Jadi RT yang memberikan kupon ini kepada masyarakat warganya. Alhamdulillah ya. Hasil monitor kami ya kan, beberapa pasar termasuk supermarket ya, swalayan untuk minyak ini sudah terpenuhi kita. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya di awal-awal kemarin ya kan. Alhamdulillah sudah terpenuhi dan harga sudah menurun. Pada hari ini kita mengadakan yaitu pasar ya, minyak kemasan. Ini harganya seliter 12.000. Oke, berapa ini, Bu? Bagi warga, penyaluran minyak goreng murah ini cukup menggembirakan. Namun di hari-hari berikutnya, mereka harus kembali membeli minyak goreng dengan harga lebih mahal. Kondisi itu harus mereka hadapi sepanjang harga minyak goreng eceran belum turun. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan harga ayam potong dalam kondisi masih hidup Rp27.000 per kilogram. Harga tersebut dinilai sangat rendah dan merugikan peternak. Penegasan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat melakukan sidak di Pasar Merdeka, Sungai Pinang, Samarinda, Rabu siang. Seharusnya, kata Zulkifli Hasan, ayam potong ini dijual dengan harga Rp37.000 per kilogram. Hitungannya, 1 ekor ayam yang dipelihara peternak membutuhkan biaya Rp24.700. Untuk bisa mendapatkan untung, maka peternak harus menjual di atas harga tersebut. Dan harga di pasar tidak lebih dari Rp35.000 per kilogram. Di pasar ada tempat orang menyusui. Harganya bukan kata saya ya. Ayam hidup per kilo 27.000 di sini. Ya. Padahal itu modalnya ayam itu peternak itu
modalnya 24.700 hidup. Gitu. Jadi kalau di sini 27.000, berarti dia pakai distributor, pakai pengecer. Ada untung lagi, kira-kira itu 10.000. Berarti dia beli di peternaknya itu 17.000. Nah itu rugi, bisa tutup dagangnya. Ya, oleh karena itu ini ayam terlalu murah kalau 27.000 di pasar. Kalau dia jual 27.000 terlalu murah. Berarti dia belinya 17.000. Sedangnya harga ayam itu per kilo 33 sampai 35. Sementara untuk harga telur ayam ras dinilai terlalu tinggi, sedangkan bawang merah cukup murah, sedangkan harga lainnya dinilai cukup normal. Zulkifli Hasan berharap harga kebutuhan pokok yang terlalu tinggi bisa dikendalikan dan harga yang terlalu murah ditingkatkan agar tidak merugikan petani dan peternak. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pedagang Pasar Merdeka Samarinda Rabu siang ketiban rezeki dari Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan RI yang belusukan di pasar tersebut. Di tempat itu, sang menteri memborong dagangan pedagang. Barang yang dibeli mulai cabai, telur, hingga daging ayam. Dan selanjutnya belanjaan itu dibagikan ke warga yang akan berbelanja. Pedagang ayam yang dagangannya diborong oleh Menteri menegaskan bahwa harga jual ayam di pasar ini yakni Rp50.000 per ekor untuk ayam berukuran kecil. Pedagang menegaskan harga daging ayam ini disesuaikan dengan harga grosir dari distributor. Ya kalau yang timbangannya agak kecil ya 50. Satu ekor kosongan begini maksudnya. Itu 50 itu sudah harga normal atau ada kenaikan dulu? Ini normal aja nih. Kalau kenaikan bisa 60, bisa 58 gitu. Ini standar lah maksudnya. Kira-kira Bu, dengan kedatangan Pak Mendak sendiri akan berpengaruh nggak Bu dengan harga-harga di pasar? Ya mudah-mudahan berpengaruh. Apa? Harga ayam bisa turun, bisa apa ya standar, jadi pembeli enak, gitu, jualnya enak juga. Sementara telur ayam ras sejak sepekan terakhir harga ecerannya melonjak. Telur yang sebelumnya dijual dengan harga Rp50.000 kini melonjak menjadi Rp65.000 per piring. Para penjual tidak mengetahui sebab musababnya, namun dampak kenaikan tersebut menyebabkan angka penjualan menurun. Kena berapa Bu? Paling murah 60. 60 paling murah. Ya. Kemudian Bu harganya lagi? 63. 63 Bu ya. 65. Berarti mulai dari harga 60 sampai ya. 60 sampai 63 Bu ya. 65. 65. Kemudian harga sebelum itu harga berapa Bu? 50. 55. Berarti ada kenaikan sekitar 10.000 per piring Bu ya. Itu mulai kapan Bu? Sudah seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Bilang naiknya itu naik 100.000 satu ikat. Baru kali ini juga naiknya begini Pak ya? Barusan saya bilang, aku tanya, memang dulu kapa, nasi goreng saya, memang dulu kopa ini, memang dulu apakah memang dulu naik, bilang selama aku 29 tahun naik, jual nasi goreng, barusan begini telur naiknya, naik 100.000 satu ikat. Rabu siang itu, Menteri Perdagangan menyasar hampir semua petak pedagang, mulai pedagang sayur mayur, ikan, daging, hingga kebutuhan lain mulai beras, gula, dan lain-lain. Amir Hamzah, Iswanto, dan Fitri Handayani melaporkan dari Samarinda. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Satu rumah warga di Balikpapan roboh usai diguyur hujan deras. Minyak goreng murah yang dijual di Pasar Merdeka Samarinda diserbu pembeli.
Pengguna jasa kargo di Terminal Logistik Balikpapan resah menyusul kenaikan tarif tambahan hingga 300%. Pengguna jasa kargo di Terminal Logistik Balikpapan kini resah akibat kenaikan tarif tambahan atau surcharge untuk pengiriman barang kategori barang berharga atau valuable goods. Pengguna jasa kargo di Terminal Bandara Internasional Samsepinggan Balikpapan resah karena kenaikannya mencapai 300%. Itu nggak sampai 100%. Kok ini cuma numpang lewat aja, Usman Agung, salah satu pengguna jasa kargo, menyatakan kenaikan yang sudah diberlakukan sejak Juli 2022 lalu memaksanya mengeluarkan biaya ekstra. Di sisi lain, Usman belum menaikkan tarif ke pelanggannya karena khawatir pelanggannya akan berpindah ke jasa pengiriman lainnya. Ya 13. Lakukan. Oh, kalau sebelum itu sudah Juni. Saya mewakili yang punya barang, mengirim kepada empuk yang ada seperti Bapak di depan bandara. Dengan adanya susas 300%, itu memang berat. Dan saya tidak akan tagih ke shippernya yang punya barang, karena tidak mungkinlah saya tagih ini. Tapi saya keberatan waktu bayar di sananya dengan cas 300%, Pak. Maka itu saya minta kembalilah ke asalnya yang kemarin yang berjalan itu dengan cas 100%. Usman meminta agar tarif di terminal bandara dikembalikan ke harga awal. Upaya untuk mendapatkan jawaban dari pengelola kargo bandara Samsepinggan belum didapatkan. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Saya pertanyakan persen itu apa? Informasi dia validitas 300%. Dua kampung di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, yakni Kampung Siduung Indah dan Batu Rajang, saat ini masih belum teraliri listrik. Kondisi ini akan berubah pada akhir tahun 2022. Hal itu ditegaskan Camat Segah Nur Alam saat menjawab keresahan warga. Menurut Nur Alam, warga dua kampung itu akan bisa menikmati listrik pada awal tahun 2023. Saat ini pengerjaan instalasi sudah masuk di Kampung Siduung dan segera akan dilanjutkan ke Kampung Batu Rajang. Alhamdulillah tahun ini Kecamatan Segah khususnya di dua kampung, yaitu Kampung Siduung Indah dan Kampung Batu Rajang itu mendapat proyek pembangunan instalasi jaringan listrik dari PLN. Untuk Siduung ini sudah tiang-tiang sudah berdiri, mungkin tinggal pemasangan kabel, dan untuk Batu Rajang ini lagi proses pemasangan tiang, mungkin ditargetkan Desember 2022 itu harus selesai. Kepastian untuk mendapatkan pasokan listrik ini sudah diketahui warga. Mereka mempermudah pemasangan instalasi dengan menebangi pohon yang menghambat pemasangan kabel listrik. Untuk listrik sejauh ini sampai sekarang kita belum ada listrik di kampung, Pak. Ya, dengan adanya listrik ini masuk, ya warga sangat senang, bahkan berusaha untuk ikut membantu seperti pembersihan lahan yang ada di kampung, itu semua sudah dibersih, termasuk tanam tumbuh mereka itu pun sudah dibersihkan karena berharap mendapat listrik. Warga dua kampung ini sangat berharap pasokan listrik ke rumah-rumah mereka terwujud akhir tahun 2022. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Lapangan basket, kolam renang, dan fasilitas olahraga lainnya di Kabupaten Berau kini sudah bisa dimanfaatkan bagi atlet untuk berlatih jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-7. Sesuai jadwal, Pekan Olahraga bergengsi di Provinsi Kaltim itu akan berlangsung November 2022. Pemkab Berau melalui Dinas Pemuda dan Olahraga kini sudah memberi lampu hijau bagi para atlet yang ingin memanfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan agar para atlet terbiasa dengan kondisi lapangan. Dispora menyatakan sarana dan prasarana ini dibuat lebih mewah guna menarik minat atlet dari daerah lain untuk bergabung di Berau pasca Porprov 2022. Karena Porprov ini kan kita Kabupaten Berau baru pertama kali ini ditunjuk, maka kita dari Dispora mendukung secara penuh semua cabur yang tergabung dalam Porprov. Jadi cabur yang tergabung dalam Porprov itu kita dukung menggunakan fasilitas olahraga milik Pemda agar supaya dalam pelaksanaan nanti mereka tidak canggung lagi. Kita tidak muluk-muluk juga untuk untuk juara umum, juara ya. Tapi yang kami dari Dispora ini menginginkan acara ini terlaksana dengan baik, sukses, ya kan. Kemudian kesannya terhadap kabupaten kota peserta yang lain yang datang di kabupaten kita ini, mereka ada niatan kembali karena melihat mungkin kenyamanan, keamanan di kabupaten kita ini. Hingga saat ini pekerja masih menyelesaikan beberapa pekerjaan untuk panjat tebing, arena sepatu roda, dan panahan. Venue-venue ini lokasinya tidak jauh dari kolam renang Kakaban Akuatik Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redep. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Elvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.